Nanti secara teknis rekan-rekan bisa langsung menanyakan kepada Bapak Dir ataupun kepada Kasubdit 4 selaku ketua tim penyidiknya. Kami persilakan sebutkan nama dan medianya. Kami persilakan karena marwahnya ketua. Silakan ketua. Siap. Maju agak maju ketua. Ya, sabar ya Putra ya. Karena ketua, biar maju ketua. Kita dahulukan ketua. Siap Pak Kabid. Tadi mau nanya satu. Banyak pertanyaan sih Pak Kabid. Ya. Mereka ini diberangkatkan pakai apa nantinya? Apakah melalui jalur legal paspor hijau atau melalui jalur belakang yang biasa digunakan untuk itu? Lalu mereka dikenakan biaya berapa untuk sekali pemberangkatan? Kejadian ini kan Pak Kabid tadi bilang kejadian yang berulang dan terus berulang. Dan kami dapatkan informasi bahwa di Malaysia itu kebutuhan angkatan kerjanya sangat tinggi saat ini. Saat ini satu pekerja itu menangani 5 hektar perkebunan sawit di sana dan mereka membutuhkan pekerja yang sangat banyak. Dan lebih lagi pengusaha sana disebutkan bahwa tidak mau mempekerjakan pekerja legal. Karena mempekerjakan pekerja ilegal itu lebih enak karena tidak dikenakan pajak progresif. Karena mereka lebih bisa menentukan harga ataupun gaji mereka gitu. Tentunya ini menjadi atensi mungkin bagi Pak Polda bagaimana nih mengatasi serbuan ini agar tidak ada lagi nih yang meninggal ataupun ada yang diselundupkan lagi gitu Pak Kabid. Itu saja dulu Pak Kabid. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih Pak dan penanya Pak Juanda ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa terhadap para calon pekerja migran Indonesia ini yang akan diberangkatkan ke negeri Malaysia, untuk biaya yang dikenakan hasil penyelidikan kita, ya, hasil penyelidikan kita dan penyidikan kita bahwa pengakuan dari mereka itu bervariasi. Ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, dan ada yang lebih dari 10 juta. Dilihat dari tergantung dari asal mereka, ya. Dari asal mereka itu yang mempengaruhi sehingga kenapa bervariasi biaya yang dikenakan kepada masing-masing pekerja migran tersebut. Kemudian ini yang menarik ya terhadap pertanyaan Juanda juga, ya. Sebenarnya kalau itu bukan ranahnya kepolisian, ya. Mungkin ada solusi yang kita tawarkan agar gini, kalau itu misalnya Anda tanyakan kepada pihak yang berkepentingan langsung dalam hal ini, ya. Sedangkan kami di sini penegakan hukumnya yang kami kerjakan sebagaimana dengan tupoksi kami. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan di luar dari penegakan hukum ada instansi lain terkait. Ya. Inilah makanya perlu sinergi dan perlu ada kerjasama. Jadi jangan selalu beranggapan semua adalah tanggung jawab daripada pihak kepolisian. Dalam hal perkara ini juga kami sudah berkoordinasi dengan BP2MI terkait 42 korban PMI ini. Ini seharusnya kita selimpahkan kepada pihak BP2MI. Namun kenyataan BP2MI menyatakan mereka tidak punya anggaran lagi terhadap untuk menampung pekerja korban PMI, ya. Jadi ini tanggung jawab siapa terhadap 42 orang ini? Beri makannya, penginapannya, ya. Nah ini harus dibicarakan bersama-sama ini, ya. Ini jadi nggak segampang itu orang berpikiran luar untuk polisi semua polisi. Kenyataannya begini, 42 orang ini kita amankan, korban ini kita musrahkan ke BP2MI. Ternyata biaya tidak ada penyampaian dari mereka. Tidak ada anggaran. Nah, inilah rekan-rekan sekalian. Jadi tidak segampang, tidak semudah yang rekan-rekan pikirkan. Tapi yang jelas kami berkomitmen, Polda Kepri berkomitmen mencegah terjadinya praktek perdagangan orang. Itu komitmen kami. Dan kami akan terus melakukan penindakan terhadap yang masuk di pekerja-pekerja migran ini melalui jalur ilegal. Ini komitmen kami. Terima kasih. Baik ya, jadi gini ya, terkait dengan yang disampaikan oleh
tentu kami mendorong lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal penanganan pekerja migran Indonesia. Ketika terjadi hal-hal yang memang perlu dikoordinasikan, kami pun juga ingin sebenarnya mendorong pihak pemerintah daerah dari daerah asal untuk bisa berkoordinasi, karena BP2MI itu ada di setiap provinsi. Kita juga sebenarnya kita ingin mendorong ya, kalau memang keterbatasannya adalah masalah anggaran yang dimiliki oleh BP2MI untuk menampung sementara dan mengembalikan ke 42 ini, kita juga berharap BP2MI bisa berkoordinasi, mungkin dengan BP2MI pusat atau dengan pemerintah daerah dari mana asal pekerja migran ini, Indonesia ini. Yang jelas mereka adalah warga negara Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Demikian ya. Satu lagi Pak. Ya. Satu lagi. Dari 42 nih Pak. Dari sebutkan nama dan media. Saya dari Ardi dari Mitrapol. Dari 42 PMI ini Pak, ada yang di bawah umur? Tidak ada ya. Tidak ada yang di bawah umur. Bahkan ada yang usianya kalau saya lihat di sini 57 tahun. Ya. Ada yang usianya 57 tahun. Ini saudari FU asal dari Jawa Timur. Ini usia 57 tahun. Ya, mungkin ada lagi? Ya, silakan Putra dari. Saya Putra dari Batam Putri. Yang pertama yang mau saya tanyakan, berapa lama emang Anesia ini menjadi pengurus dan menerima upah berapa Pak dalam melakukan pengurusan ini? Lalu yang kedua, dalam kasus ini apakah ada penetapan DPO? Yang ketiga, jalur seperti tadi dikatakan ini kan melalui jalur resmi, berarti melalui pelabuhan resmi ya Pak. Ini rencananya akan diberangkatkan melalui pelabuhan apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Putra. Jadi kami sampaikan di sini untuk yang bersangkutan ini baru pertama kali dia melakukan ataupun yang akan melakukan pengiriman kepada calon PMI ini ke luar negeri. Ya, upahnya yang dia dapatkan adalah 2,5, ya, 2.500.000 rupiah. Ya. Kemudian untuk pemberangkatannya, sebagaimana saudara-saudara ada di sini ada paspor, tentunya melewatnya ada melalui jalur pelabuhan. Ya. Oleh karena itu, untuk masalah pelabuhan kami tidak mempunyai kewenangan di situ. Jadi rekan-rekan silakan bertanya. Kami hanya konsisten terhadap penanganan perkaranya saja. Ya, itu yang harus kami lakukan. Oke? Belum ada. Ya, ini sedang kita kembangkan. Jadi kita masukkan proses penyidikan kita. Tidak menutup kemungkinan perekrut-perekrut yang ada di daerah-daerah asal itu akan kita kembangkan ke arah sana. Ya, seperti yang sudah kita lakukan, pasti akan kita kembangkan terhadap rekrut-rekrut yang ada di daerah asal dari para korban ini. Ya. Cukup ya. Ya. Terakhir satu. Antara. Ya Pak. Ya, Antara. Pak Yude Pak dari Antara. Mungkin tentang tadi udah dijelaskan juga sedikit tadi bahwasanya di daerah-daerah asal PMI itu ada juga yang merekrut gitu kan Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang bagaimana cara mereka merekrut itu Pak. Berarti jaringan berarti tadi ya Pak. Ya, kebanyakan ini pasti iming-iming ya, menawarkan perubahan. Ini kan terkait dengan masalah ekonomi. Ya. Kebanyakan mereka ini pendidikan di bawah, mungkin ada yang dia lulus SD. Ya. Jadi mereka ini tidak bisa memberikan dapat pekerjaan yang layak, terus ekonominya, dan tiba-tiba ada yang menawarkan untuk merubah nasibnya, untuk mendapatkan upah yang lebih besar lagi, tapi dengan keluar bekerja di luar negeri. Nah inilah mereka akhirnya terpengaruh, ya mereka jadi direkrut, tapi dengan harus membayar dengan sekian, tergantung dari daerah asalnya, begitu. Ya, rekan-rekan ya. Jadi saya ingin menyampaikan edukasi kepada masyarakat ya. Kalau memang ingin menjadi pekerja migran Indonesia,
bekerjalah keluar melalui ya, jalur yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Kenapa? Karena di situ ada perlindungan hukum kepada setiap warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Jangan teriming-iming dengan ya, gaji besar, tetapi memasuki wilayah atau negara orang lain dengan ilegal dan tanpa perlindungan hukum. Demikian. Terima kasih. Cukup ya? Siap. Mau dekat sekali gitu. Enggak Pak, enggak Pak. Pak lihat sini Pak, tengah Pak, antara Pak. Bapak dulu. Cukup ya, rekan-rekan ya. Oke. Silakan statement doorstopnya Pak Dir. Kau enggak bilang-bilang jauh sudah mulai.